Namanya Nelwina Tanjung. Dia biasa dipanggil Wina. Dan dia adalah wanita berusia 22 tahun asal Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Wina dikenal sebagai gadis yang sopan dan mudah bergaul. Dia juga memiliki banyak teman baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Tidak banyak informasi yang bisa diungkap mengenai kehidupan Wina. Namun yang pasti, Wina adalah seorang perempuan pekerja keras yang akhirnya memutuskan untuk merantau dan bekerja di Batam. Saat itu, Wina bekerja sebagai kasir di toko sayur Cynthia Hasibuan yang berlokasi di Ruko Blok E nomor 11, Kompleks Pasar Sagulung, Kelurahan Sagulo Kota, Kecamatan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun baru bekerja selama 3 bulan di toko itu, kehadiran Wina rupanya mampu memberikan nuansa positif di lingkungan tempat kerjanya. Hal ini dikarenakan sifatnya yang dikenal ramah dan selalu siap membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wina juga dikenal memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama rekan kerja serta pedagang lainnya di Kompleks Pasar Sagulung. Keramahannya serta sikapnya yang dapat dipercaya itulah yang akhirnya menjadikan Wina dipercaya untuk menempati posisi kasir di toko sayur tempatnya bekerja dengan tanggung jawab yang tentunya tinggi. Wina selalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia mencintai pekerjaannya dan selalu bekerja dengan sepenuh hati di toko sayur tersebut. Pemilik toko rupanya juga menyediakan mes gratis untuk para karyawan yang jarak rumahnya jauh, sehingga karyawan toko tidak perlu harus bolak-balik setiap hari dari rumah ke toko itu. Para karyawan tentunya menjadi senang dengan fasilitas yang diberikan, sehingga beberapa karyawan termasuk Wina memutuskan untuk tinggal di mes itu. Wina tinggal di salah satu kamar mes yang berada di lantai 3 ruko di toko sayur Cynthia Hasibuan. Di tempat Wina bekerja, juga ada salah satu karyawan pria berusia 23 tahun bernama Zulbahri. Zulbahri berasal dari Padang Sidempuan. Dia sendiri sudah menikah dan memiliki 2 buah hati. Namun entah ada masalah apa dalam rumah tangganya, dia kemudian meninggalkan istrinya dan kedua anaknya di rumah sang mertua, sementara dirinya pergi merantau ke Batam. Zul dan istrinya tidak bercerai, mereka hanya berpisah begitu saja. Selama di Batam, Zul juga bekerja di tempat yang sama dengan Wina, yaitu di toko sayur Cynthia Hasibuan. Di sana, Zul bekerja sebagai supir supplier sayur. Zul juga tinggal di mes toko tersebut. Wina dan Zul yang sama-sama berasal dari kampung halaman yang sama ini, diketahui masih memiliki hubungan saudara. Sebagai rekan kerja, awalnya mereka tampak baik-baik saja, hingga pada suatu hari, Wina curhat kepada teman-teman maupun pedagang-pedagang di sekitar yang dekat dengannya. Wina mengatakan kalau akhir-akhir ini, uang di meja kasir dan beberapa barang jualan sering hilang. Bahkan uang di kasir yang hilang itu, totalnya mencapai sebesar 1 juta rupiah. Sebagai orang yang bertanggung jawab di posisi kasir, tentu saja Wina merasa cemas atas hilangnya uang itu. Wina kemudian menduga bahwa penyebab hilangnya uang itu adalah Zulbahri. Wina kemudian melaporkan hilangnya uang dan barang-barang itu kepada pemilik toko. Tak lama setelah Wina melaporkannya ke pemilik toko, Zulbahri kemudian dipanggil oleh pemilik toko dan dia langsung dipecat dari pekerjaannya sebagai sopir di toko tersebut. Hal itu tentunya membuat Zul menyimpan sakit hati dan dendam terhadap Wina. Namun meskipun telah dipecat, pemilik toko rupanya masih berbaik hati. Dia mengizinkan Zul untuk tinggal di mes karyawan toko tersebut sampai Zul mendapatkan pekerjaan baru. Singkat cerita, pada Jumat malam tanggal 4 Juli tahun 2024, saat itu Wina baru selesai mandi dan langsung beristirahat. Wina sangat kelelahan hingga ia pun tidur hanya mengenakan daster dan tanpa mengenakan pakaian dalam, serta dia lupa menutup pintu kamar mesnya itu. Lalu pada dini hari, Zul yang melintas di depan kamar Wina perlahan mengintip ke dalam kamar itu. Di sana dia melihat Wina sedang tidur mengenakan daster tanpa mengenakan dalaman. Melihat hal itu, seketika hasrat Zul langsung naik. Dia kemudian mengendap-endap masuk ke dalam kamar dan mulai meraba-raba paha Wina. Wina yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan tentunya kaget melihat Zul berada di dalam kamarnya. Sontak saja Wina langsung berteriak. Sementara Zul yang takut teriakan Wina didengar oleh orang lain, lantas langsung memukul dan membekap mulut Wina, sehingga membuat Wina tidak bisa bernafas dan kehilangan nyawanya.
Melihat Wina sudah tergeletak di atas kasur, Zul menjadi panik. Kemudian dia mengangkat tubuh Wina dan memindahkannya ke kamarnya. Dia berharap tidak ada orang yang mengetahui aksinya. Lalu usai memindahkan tubuh Wina ke kamarnya, Zul yang melihat tubuh Wina yang hanya mengenakan daster serta tidak mengenakan dalaman, akhirnya tak kuasa menahan nafsu birahinya. Zul pun kemudian memperkaos Wina yang sudah tidak bernyawa itu. Setelah merasa puas dengan aksi bejatnya, Zul kemudian membungkus Wina menggunakan plastik dan meletakkan jasad Wina di bawah tumpukan kasur di kamarnya. Setelah semua aksinya dirasa beres, Zul kemudian menelpon pemilik toko untuk berpamitan. Dia beralasan kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan baru di Pekanbaru. Esok paginya, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2024, Zul turun ke lantai 2 dan mengatakan pada pekerja lainnya yang bernama Yosua kalau dirinya mau pergi ke Pekanbaru. Setelah itu, Zul kemudian langsung melarikan diri ke kampung halaman istrinya di Dolok, Sumatera Utara. Dalam pelariannya, Zul membawa barang-barang milik Wina berupa ponsel, powerbank, dan uang Rp100.000 yang berada di dompet Wina. Namun di tengah perjalanannya, ponsel Wina kemudian dibuang ke laut. Sementara di sisi lain, masih di hari yang sama, para pekerja di toko sayur itu merasa ada yang aneh. Karena sudah jam buka toko, tapi Wina tak kunjung terlihat. Mereka kemudian mencoba menelpon Wina, namun nomornya tidak aktif. Hal ini sangat tidak biasa, karena Wina selalu masuk kerja dan memberi kabar, apalagi terkait pekerjaan. Kemudian rekan-rekan kerja Wina mencarinya di dalam kamar mes ruko tersebut. Namun Wina tidak ada di kamarnya. Mereka juga mencoba mencari Wina di beberapa tempat yang ada di ruko itu, namun tetap saja Wina tidak ditemukan. Sampai akhirnya, 2 hari setelah Wina menghilang, tepatnya pada Minggu siang tanggal 7 Juli tahun 2024, salah seorang rekan kerja Wina mencium aroma tidak sedap yang berasal dari salah satu ruangan di ruko tersebut. Dia kemudian mencoba mencari sumber bau busuk itu yang menuntunnya ke salah satu kamar yang merupakan bekas kamar dari Zul. Setibanya di depan pintu kamar Zul, dia merasakan aroma busuk itu makin kuat tercium. Dia pun memutuskan untuk turun ke bawah dan meminta bantuan security toko untuk bersama-sama mengecek ke dalam kamar Zul. Setelah pintu kamar itu terbuka, aroma bau busuk semakin menyengat tercium, sehingga mereka pun mulai mencari-cari di mana sumber bau itu. Kemudian rekan kerja Wina bersama security berinisiatif untuk mengangkat dan mengecek kasur yang ada di kamar itu. Dan ketika kasur diangkat, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan Wina sedang dalam kondisi terbungkus kain spray dan kepala terbungkus plastik. Saat itu tubuhnya sudah mulai membusuk dan dihinggapi lalat. Mereka yang menemukan hal itu pun segera menelpon pemilik toko dan juga pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim kepolisian segera menuju ke lokasi untuk mengevakuasi jasad Wina serta melakukan olah TKP. Pada jasad Wina ditemukan ada luka di bagian leher dan setengah tubuhnya tanpa busana. Selanjutnya, jasad Wina kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses lebih lanjut. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penyelidikan polisi dimulai dengan meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk pemilik toko. Kepada polisi, pemilik toko memberikan keterangan bahwa kamar yang menjadi tempat penemuan jasad Wina merupakan bekas kamar dari mantan karyawannya, yaitu Zul Bahri. Dan anehnya, Zul pamit untuk pergi ke Pekanbaru 2 hari sebelum jasad Wina ditemukan, yang mana diduga saat itu merupakan waktu di mana Wina dinyatakan menghilang. Setelah mengumpulkan petunjuk, bukti, serta keterangan dari beberapa saksi, kecurigaan polisi langsung tertuju kepada Zul yang diduga telah melarikan diri setelah melakukan aksi pemerkosaan dan penghilangan nyawa terhadap Wina. Polisi pun kemudian melakukan pengejaran dan memburu Zul sebagai terduga pelaku penghilangan nyawa Wina. Senin 8 Juli 2024, polisi akhirnya berhasil menangkap Zul di kampung halaman istrinya. Zul pun langsung dibawa ke Batam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, pihak kepolisian menggelar rekonstruksi terhadap kasus ini di tempat kejadian perkara. Sejumlah masyarakat tampak memadati lokasi untuk menyaksikan rekonstruksi tersebut. Saat tersangka diturunkan dari mobil, masyarakat yang geram kemudian langsung meneriaki dan mencaci maki Zul. Dalam rekonstruksi itu terdapat 16 adegan yang diperagakan.
Di sisi lain, setelah dilakukan penyelidikan, jasad Wina pun kemudian dikembalikan ke keluarganya untuk disemayamkan. Pihak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan Wina merasa sangat kehilangan sosok gadis cantik dan juga ramah itu. Mereka semua tidak menyangka bahwa Wina akan berakhir dengan tragis. Dan atas perbuatannya, Zulbahri dijerat dengan pasal 339 junto pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, dengan ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup. Jadi itulah dia kisah tentang Zulbahri yang harus mendekam di penjara akibat menghilangkan nyawa serta memperkaos korbannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari diskusi di komentar dan sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih.